Oke, kita akan membahas salah satu pertanyaan paling fundamental bagi umat manusia. Sebuah pertarungan ide yang digawangi oleh 4 pemikir raksasa dari dunia Islam. Pertanyaannya, akal atau iman? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, akal atau hati. Tapi jawaban atas pertanyaan inilah yang membentuk peradaban. Dan 4 orang jenius ini, mereka mempertaruhkan segalanya, reputasi, karir, bahkan nyawa hanya untuk menjawabnya. Jawaban-jawaban mereka tuh sangat radikal pada masanya, sampai-sampai mereka dicap sesat, dikucilkan. Tapi yang ironis, justru pemikiran sesat inilah yang akhirnya mengubah dunia selamanya. Yuk, kita mulai bedah satu persatu. Cerita kita mulai dari sang maestro nalar Ibnu Sina, atau yang di dunia barat lebih dikenal dengan nama Avicenna. Kita bicara soal seorang jenius sejati yang katanya udah khatam semua ilmu di usia 18 tahun. Ibnu Sina ini bener-bener polimat sejati. Bayangin deh, masih muda banget, dia udah jadi dokter pribadi pangeran, bahkan sempat coba-coba jadi menteri, sambil nulis ratusan karya. Mulai dari kedokteran sampai filsafat, semua dia lahap. Dan dampaknya luar biasa. Buku kedokterannya, Al-Qanun, itu jadi buku wajib di universitas-universitas Eropa selama 500 tahun. Tapi percaya atau enggak, itu bukan warisan terbesarnya. Nah, di luar kedokteran, justru filosofinya lah yang benar-benar merevolusi cara berpikir barat. Lewat teori emanasi, dia bilang alam semesta ini bukan diciptakan simsalabim dari ketiadaan, tapi memancar dari Tuhan secara logis dan terstruktur. Mirip kayak cahaya yang memancar dari matahari. Tepat ketika pemikiran rasional lagi di puncak-puncaknya, justru seorang profesor paling brilian di dunia saat itu mulai merasa ragu. Apakah nalar saja cukup? Sekarang kita beralih ke Al-Ghazali. Dia ada di puncak dunia, jadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad, kampus paling top sedunia kala itu. Dia punya segalanya, ketenaran, kekayaan, pengaruh. Tapi, di tengah semua kemewahan itu, jiwanya justru hancur berantakan. Dokter-dokter terbaik pun angkat tangan. Penyakitnya bukan di fisik, tapi di batin. Dia sadar, semua ambisinya selama ini bukan buat mencari kebenaran, tapi cuma didorong oleh ego dan rasa takut kehilangan popularitas. Setelah dia pelajari semua pemikiran para filsuf, dia sampai di satu kesimpulan yang mengubah hidupnya. Logika itu bisa menjawab pertanyaan di kepala, tapi sama sekali nggak bisa menenangkan badai di dalam hati. Akhirnya, dia tinggalkan semuanya. Jabatannya, hartanya, semuanya. Nah, saat Al-Ghazali memilih jalan hati, di belahan dunia Islam yang lain, tepatnya di Andalusia, seorang pembela akal yang paling gigih justru bangkit untuk menjawab tantangan Al-Ghazali. Ini dia, Ibnu Rushd, atau yang dikenal sebagai Averroes. Dia seolah menjawab langsung kritik Al-Ghazali. Baginya, sederhana saja, kebenaran itu cuma ada satu. Jadi nggak mungkin dong filsafat dan agama itu bertentangan. Keduanya cuma jalan yang berbeda menuju puncak yang sama. Tapi, karena keberaniannya membela akal ini, dia malah kena batunya. Di negerinya sendiri, Andalusia, dia difitnah sebagai kafir, diasingkan, dan yang paling parah, karya-karyanya dibakar habis. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Buku-buku yang dibakar di Andalusia itu justru diterjemahkan besar-besaran di Eropa. Pemikirannya jadi percikan api yang menyalakan zaman Renaissance dan pencerahan. Dia dilupakan di rumah, tapi jadi pahlawan di negeri orang. Di tengah perdebatan panas antara kubu akal dan kubu hati, muncul satu lagi pemikir. Namanya Ibnu Arabi. Dia seorang mistikus yang menawarkan jalan ketiga, jalan yang sangat-sangat radikal. Ibnu Arabi memperkenalkan sebuah konsep yang sampai hari ini pun masih jadi perdebatan sengit, wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Nah, ini penting banget ya untuk dibedakan. Ini bukan panteisme. Ibnu Arabi nggak bilang alam semesta ini adalah Tuhan, bukan. Tapi menurutnya, hanya ada satu realitas sejati, yaitu Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini, itu hanyalah cerminan atau bayangan dari realitas tunggal tersebut. Tentu saja pemikiran ini bikin heboh. Bagi para sufi, ini adalah puncak pencerahan spiritual. Tapi, bagi banyak ulama syariat, ini pemikiran yang sangat berbahaya, bahkan sesat, karena dianggap bisa menghilangkan batas antara sang pencipta dan ciptaannya. Jadi, di sini kita punya sang rasionalis, sang spiritualis, sang pembela akal, dan sang mistikus.
4 jalan yang sama sekali berbeda, tapi punya satu kesamaan. Semuanya pernah dicap penyesat pada zamannya. Tapi coba kita lihat warisan mereka hari ini. Justru pemikiran mereka inilah yang jadi tulang punggung peradaban kita. Mulai dari fondasi kedokteran modern yang diletakkan Ibnu Sina, sampai cara kita berpikir di universitas yang nggak bisa dilepaskan dari perdebatan Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Mereka semua, dengan cara mereka masing-masing, membuktikan satu hal. Pergulatan antara akal dan iman itu bukanlah sebuah perang yang harus ada pemenangnya, melainkan sebuah harmoni yang justru membuat hidup lebih hidup. Perdebatan mereka memang nggak pernah benar-benar ada akhirnya. Dan mungkin justru itulah warisan terbesar mereka. Sebuah pertanyaan abadi yang sekarang diwariskan kepada kita. Di dunia kita yang banjir data tapi kering makna ini, jalan mana yang paling kita butuhkan? Akal atau hati?